Kasih-Mu ya Bapa lewat Yesus Kristus. Tidak ada kasih yang seperti itu pernah kami temukan di dalam dunia ini. Persahabatan di tengah-tengah dunia ini seringkali kami dapati bukan persahabatan yang tulus, tetapi persahabatan dari Tuhan, kasih dari Tuhan. Tidak akan pernah bisa dibandingkan oleh persahabatan apapun di tengah-tengah dunia ini. Karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, mati bagi kami. Maka tidak ada yang lebih daripada itu yang bisa kami dapatkan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu dan kasih-Mu Engkau nyatakan bagi kami. Dan karena kasih-Mu itulah seharusnya kami bisa menjalin hubungan dengan baik dengan orang lain. Mengasihi orang lain sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Karena itu hari ini kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Jikalau kami diperhadapkan dengan persahabatan-persahabatan yang tidak tulus, bagaimana kami menghadapinya dan bagaimana kami keluar dari masalah-masalah itu. Tolonglah kami Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Mu saat ini. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah Tuhan tolong supaya boleh menyampaikan kepada kami dengan bahasa yang bisa kami mengerti dengan baik. Terima kasih Bapa, kami siap untuk boleh belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami siap dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Lemah sekali. Shalom. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Baik. Saudara, topik kita hari ini adalah ghosting dan toxic relationship. Di zaman sekarang ini, kita sebenarnya hidup di zaman di mana relasi itu, pertemanan itu sangat cepat terbentuk. Kenapa? Karena begitu banyak media, fasilitas yang membuat kita bisa bersahabat, berteman dengan banyak orang dengan mudah. Tetapi sebagaimana cepatnya kita bisa menjalin hubungan, sebegitu juga cepatnya hubungan itu bisa rusak. Itulah yang terjadi di zaman sekarang ini. Orang yang awalnya berteman, jatuh cinta, tiba-tiba saling benci, blokir kontak masing-masing, dan keluar dari circle. Dan kita sering menemukan hal yang seperti itu. Ada awalnya yang setiap hari chatting, tiba-tiba tanpa penjelasan hilang. Itu yang disebut dengan ghosting, ya kan? Memutuskan komunikasi, menghilang secara tiba-tiba, tidak ada penjelasan, layaknya hantu. Karena dari kata ghost itu, ghosting itu artinya kan hantu. Memang kurang tepat ya kan kalau kita bahas. Tapi istilah itu yang dipakai untuk pertemanan yang seperti itu, yang berarti seseorang menghilang begitu saja dari hidup kita. Ketika kita mencoba untuk menghubunginya, dia tidak mengangkat telepon, WA kita tidak dibalas, bahkan mungkin hanya centang satu, itu artinya sudah diblokir kita, dan menghindari kontak sosial dengan kita. Dengan kalau kita sebutkan dengan cara pengecut, mengakhiri hubungan. Itu bisa terjadi di dalam berpacaran dan juga bisa terjadi di dalam pertemanan. Saudara, itu adalah ghosting. Ghosting itu berbeda dengan satu istilah lagi disebut dengan benching, di mana tidak sepenuhnya menghilang, tetapi dia menjaga, sesekali masih memberikan perhatian gitu. Tapi sebenarnya itu mirip-mirip dengan ghosting, tapi belum. Kalau ghosting itu kan benar-benar menghilang dia dari hidup kita, nggak muncul lagi sama sekali. Kalau benching itu masih sekali-sekali sih masih tanya kabar, tapi lama-lama dia akan menghilang gitu. Jadi pelan-pelan dia, mungkin etikanya masih lumayan bagus ya kan, tidak menghilang langsung. Tapi itu sama saja sebenarnya, itu hubungan yang tidak baik. Ada relasi yang penuh dengan manipulasi, di dalamnya itu ada tekanan bagi kita. Ada yang namanya cemburu yang berlebihan, nggak boleh kita berteman dengan si ini, nggak boleh berteman dengan si itu. Kita dikontrol sedemikian rupa, bahkan
ada luka secara emosional terjadi dalam hidup kita. Itu yang disebut dengan toxic relationship. Toxic relationship itu hubungan yang beracun. Jadi parasit seperti yang disebutkan itu tadi. Itu hubungan yang tidak sehat karena apa? Mental kita dirusak oleh itu, fisik kita dirusak, bahkan emosional salah satu pihak itu juga atau kedua belah pihak itu tidak bagus. Nah, hubungan ini ditandai dengan yang namanya manipulasi, bahkan bisa terjadi kekerasan verbal atau fisik ketika kita tidak menuruti apa yang dimauinya, dan pasti tidak ada kebahagiaan di situ. Tetapi entah kenapa ada orang yang terus mencoba untuk mempertahankan hubungan yang seperti itu. Oleh karena itu kita mau belajar hari ini. Saya tidak bahas teks Alkitab secara spesifik satu, tetapi di sepanjang nanti kita akan membuka beberapa ayat supaya kita bisa melihat. Pertama, mari kita lihat sesungguhnya bahwa Tuhanlah yang menciptakan relasi untuk kehidupan. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, ayatnya yang ke-18, firman Tuhan jelas berkata kepada Adam, tidak baik manusia itu kalau seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Saudara, artinya di situ relasi itu adalah rancangan Tuhan. Relationship itu adalah Tuhan yang merancang itu. Di dalam teks itu kita melihat bahwa Tuhan mengatakan, aku akan memberikan penolong bagi dia. Itu artinya relasi itu seharusnya menguatkan. Relasi itu seharusnya menolong, membangun iman dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Jadi kalau dari definisi itu sebenarnya kita sudah bisa melihat apa artinya toxic relationship itu. Tetapi kenapa terjadi toxic itu tadi? Kenapa ada relasi yang rusak? Persoalannya memang adalah di dalam Kejadian pasal yang ketiga itu. Ketika dosa masuk ke dalam dunia manusia, maka dosa itu merusak relasi antara Adam dan Hawa yang begitu sayang-sayangnya sebelumnya, tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Setelah itu mereka saling menyalahkan, bahkan mereka menyalahkan Tuhan. Karena itu hari ini tidak semua relasi itu berasal dari Tuhan. Karena sudah dirusak oleh dosa, maka tidak semua lagi relasi berasal dari Tuhan. Ada relasi yang justru menjauhkan kita dari yang namanya kasih, menjauhkan kita dari damai, menjauhkan kita dari yang namanya kebenaran. Padahal kalau Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Oleh karena itu, jikalau relasi kita, persahabatan kita dengan seseorang membuat kita kehilangan damai sejahtera, membuat kita malah kehilangan harga diri kita, kehilangan arah hidup, bahkan kita menjauh dari hubungan dengan Tuhan, maka dapat dipastikan relasi itu tidak membawa hidup yang berkelimpahan dalam hidup kita. Yesus sebagai sahabat, dia datang dalam dunia ini, dia memberikan kelimpahan bagi manusia. Tetapi kalau kita punya relasi dengan orang justru merusak kita, maka itu bukanlah persahabatan yang baik. Itu adalah toxic relationship. Bagaimana kita mengenali relasi yang tidak sehat ini? Yang pertama kita lihat adalah relasi toksik itu seringkali melukai secara emosional dan rohani. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-33, di dalam Perjanjian Baru Paulus mengatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya di situ relasi toksik itu biasanya membuat kita merasa tidak cukup baik. Dia akan memanipulasi perasaan kita sehingga kita merasa bersalah. Dia akan mengontrol kehidupan kita, membuat kita tidak bebas. Bahkan dia membuat kita tidak bisa kadang-kala berdoa kepada Tuhan. Dia menekan iman kita, membuat kita menjauh dari keluarga dan gereja.
Yang sebelumnya dia rajin kebaktian di tempat ini, lama-lama, ngapain kau pergi ke situ? Jauh kali pun ongkosmu aja berapa ke situ. Itu pengaruh itu diberikan. Akhirnya lama-lama dia menghilang. Itu bukan persahabatan yang baik. Maka jikalau seseorang membuat kita lebih sering menangis daripada bersukacita, nilai saja sendiri. Atau lebih sering takut daripada ada damai di dalam hidup kita, atau lebih sering berdosa daripada bertumbuh, berarti itu bukan hubungan yang baik. Itu tanda relasi yang tidak sehat. Makanya Rasul Paulus berkata, pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Yang sebelumnya kita hidup dengan lurus, dengan benar, tiba-tiba jadi bengkok. Paulus ketika dia menuliskan 1 Korintus 15 ayat 33 itu, konteks jemaat Korintus pada waktu itu sedang dipengaruhi oleh ajaran sesat. Mereka mulai meragukan kebangkitan dari Yesus Kristus dan kebangkitan orang mati dari kematian. Kenapa? Karena mereka bergaul dengan orang-orang yang menolak kebenaran pada waktu itu, sehingga itu mempengaruhi hidup mereka. Maka Paulus mengingatkan bahwa relasi itu tidak pernah netral itu. Kita yang dipengaruhi atau dia mempengaruhi kita. Relasi tidak pernah netral. Ketika kita menjalin persahabatan dengan siapapun, pasti ada yang dipengaruhi di situ. Maka relasi tidak pernah netral. Relasi itu akan membentuk kita. Maka tidak ada orang yang cukup kuat untuk tidak dipengaruhi oleh lingkungannya. Ada orang yang dulunya ketika dia SD dia baik sekali, SMP dia masih baik sekali. Ketika dia masuk SLTA sudah mulai tidak sekolah, sudah mulai bohong kepada orang tua. Ketika kita selidiki siapa circle-nya, pasti dia punya pertemanan yang tidak baik. Umumnya seperti itu. Ada satu orang yang saya kenal dulu begitu baik dia, ketika dia masih SD saya kenal dia. Dia begitu penurut kepada mama papanya. Begitu dia masuk SMP kelas 2, mulai ada perubahan. Mulai merokok. Masuk kelas 3, enggak bisa lagi dibilangin. Diajak kebaktian pun sudah tidak mau lagi. Dia enggak peduli lagi. Dia hanya kalau libur, dia kalau tidak pergi keluar, dia akan di kamar mengurung diri dengan handphonenya. Apa yang membuat? Saya pergi ke sekolahnya itu, saya lihat memang parahnya luar biasa anak-anak di situ. Dan itu merusak dia. Itu maksud saya, tidak ada orang yang cukup kuat untuk tidak dipengaruhi oleh lingkungannya. Apalagi kalau kita tidak punya pondasi yang kuat di dalam iman. Itu akan menghancurkan kita. Makanya Paulus mengatakan, Paulus tidak mengatakan kalau ada pertemananmu yang seperti tahan saja demi cinta, demi relasi dengan persahabatan. Paulus katakan di awal, jangan sesat. Langsung dikatakan begitu. Jangan sesat, artinya jangan tertipu untuk menganggap semua relasi baik bagi hidup rohani kita. Tidak semua persahabatan itu baik. Karena toxic relationship itu bukan tiba-tiba itu pelan-pelan menggerus kita. Dia tidak langsung menghancurkan apa yang selama ini kita anggap benar, tetapi dia mengikisnya sedikit demi sedikit. Awal-awal kita mulai menoleransi dosa, yang awalnya kita rajin berdoa, akhirnya mulai tidak berdoa lagi, pelan-pelan menjauh dari firman. Seperti yang saya katakan tadi, yang awalnya masih ikut naposo bulung di gereja misalnya, ikut kebaktian seperti ini, mulailah dia tidak datang lagi. Dan akhirnya kita mulai kehilangan yang namanya kepekaan rohani. Kita nggak bisa lagi membedakan yang mana yang salah dan mana yang benar. Jadi relasi yang salah membuat kita perlahan menjadi orang yang bukan diri kita lagi. Sehingga ketika kita bertemu dengannya, saya misalnya kadang-kala terkejut dengan seseorang yang dulu sangat baik, tiba-tiba saya seperti tidak mengenal dia lagi. Kenapa? Karena hidupnya rusak oleh pertemanannya. Tidak berteman juga bahaya. Ya kan? Kalau ada orang yang hidup dengan dirinya sendiri, nggak pernah keluar dari kamarnya, itu juga bahaya itu.
Karena memang Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang harus berteman, yang harus bersosialisasi dengan orang lain. Yang mau dikatakan di sini adalah bukan menyuruh kita tidak berteman dengan orang, tetapi harus bisa membedakan yang mana relasi yang sehat, yang mana relasi yang toksik. Kalau di sini nggak akan ada yang merusakmu. Nggak mungkin. Kalau ada yang di sini yang merusakmu berarti dia belum bertobat itu. Hati-hati dengan orang seperti itu. Tapi sepanjang saya di sini nggak ada saya lihat orang yang, saya di sini sudah dari tahun berapa ya? Tahun berapa saya di sini? Tahun 2000. Sekarang 2026 berarti 26 tahun saya sudah di sini pelayanan. Sudah lama ya? Ada yang sudah 26 tahun yang belum lahir kalian, saya sudah di sini pelayanan ya. Artinya sampai hari ini saya bertahan menjadi orang yang baik, bukan orang yang merusak orang lain. Jadi saudara-saudara, itu yang pertama yang kita lihat di sini, kenali relasi yang tidak sehat itu. Yang kedua adalah ghosting itu adalah bentuk ketidakdewasaan dari relasi. Biasanya orang seperti itu tidak dewasa di dalam berteman, atau karena dia memang menginginkan sesuatu kepada kita, maka dia akan berteman dengan kita. Setelah dia mendapatkan apa yang diinginkannya, tiba-tiba dia menghilang. Itulah yang disebut dengan ghosting itu tadi. Efesus 4 ayat 25 berkata begini, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Ghosting itu adalah menghindari tanggung jawab. Misalnya orang sudah pacaran sekian lama, sudah ngomong, udah bertemu dengan keluarga, tiba-tiba hilang dia. Gak tahu lagi kita mencari dia di mana. Pindah kota lagi, pindah pekerjaan, pindah rumah, gak tahu kita di mana dia. Ada yang seperti itu, ada. Gak bisa lagi dihubungi kontaknya. Kadang-kala kita masih tahu dia di mana, rumahnya masih di situ, tapi gak bisa kita hubungi. Ketika kita datang ke rumahnya, selalu dikatakan nggak ada. Dia sudah kasih tahu. Itu adalah ghosting. Dia menghindari tanggung jawab. Dan orang seperti itu adalah orang yang tidak berani berkata jujur. Dan dia melukai hati kita tanpa memberikan yang namanya penjelasan. Tidak dijelaskan apa-apa. Kita tidak tahu apa salah kita. Tiba-tiba diputusnya hubungan dengan kita. Karena seperti yang Paulus katakan kepada jemaat di Efesus itu tadi, orang yang dewasa dalam Kristus harus belajar berkata dengan jujur. Kalau kita tidak mau berteman dengan dia, katakan aja langsung. Sudahlah, sampai di sinilah hubungan kita, karena hubungan kita tidak baik. Misalnya begitu ya kan? Jangan di ghosting. Ya kan? Tiba-tiba ngomong sayang, tiba-tiba hilang. Ya kan, sakit kali itu ya. Udah pernah ya kalian begitu? Orang yang dewasa di dalam Kristus harus belajar berkata dengan kasih, dan relasi Kristen tidak dibangun dengan menghilang, tetapi dengan kejujuran. Ini misalnya abang kakak pengurus di sini, ketika kalian di WA ditanya kabarmu, mereka itu bukan hanya sekedar mau mengajakmu kebaktian. Bukan, walaupun nanti sekian lama engkau tidak membalas, engkau tidak merespon, memang mereka tidak akan meng-WA-mu lagi. Kenapa? Sayang waktunya habis untuk itu, karena dia akan memfollow up yang lain. Tetapi di dalam hati abang kakak ini, itu penuh dengan kejujuran. Artinya mereka mau menjalin persahabatan denganmu, dan tidak mungkin akan menghilang dengan tiba-tiba. Itu pasti itu. Mari kita kenali dulu apa toxic relationship yang paling sering kita temui di zaman kita hari ini. Tadi Paulus sudah mengatakan, mengingatkan kita pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33 itu. Karena itu kita perlu dengan hikmat rohani untuk mengenali relasi yang tidak sehat itu. Apakah dia akan mengghosting kita atau dia sedang memanfaatkan kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat ya. Pertama, tadi saya sudah menyebutkan ini sebenarnya, tapi kita mau lihat dulu semakin dalam dia. Pertama adalah teman yang selalu menarik kita menjauh dari Tuhan. Itu pasti hubungan yang tidak baik itu. Ini jenis pertemanan yang paling berbahaya secara rohani. Teman yang seperti
seperti ini mungkin terlihat menyenangkan. Ia bisa membuat kita tertawa, ia bisa membuat kita merasa kita diterima, apalagi kita yang sebelumnya tidak pernah berhubungan dengan orang lain. Misalnya laki-laki dengan perempuan, nggak ada laki-laki yang pernah dekat dengan dia, ngomong perhatian kepada dia, tiba-tiba ada orang seperti itu, sehingga kita merasa diterima olehnya, tetapi kemudian perlahan dia mulai menarik kita menjauh dari Tuhan. Yang sebelumnya setiap hari Minggu kita selalu pergi beribadah, awal-awalnya dia mau dekat dengan kita, dia datang ikut beribadah, tapi lama-lama hari Minggu kita mulai mengikuti dia pergi kemana? Nontonlah, pergi ke berstagilah mulai, ya kan? Kan ada yang begitu kan? Saya mengenal beberapa orang yang seperti itu. Hari Minggu pun sudah mulai pergi. Kebaktian Padangnya awalnya. Lama-lama nggak kebaktian, tapi jalan-jalan aja, keliling semua tempat-tempat rekreasi, ya. Dia berkata, enggak usahlah terlalu rohani, atau tidak usahlah terlalu serius dengan gereja. Sekali-kali kan nggak apa-apa, cabut dari kebaktian. Tuhan juga tidak akan marah, dia akan mengerti. Kita juga butuh relaksasi, kita juga perlu untuk healing begitu, ya kan. Saya mau katakan, orang seperti itu, misalnya ada laki-laki yang seperti itu mulai mendekatimu, katakan aja, bang, kita tidak cocok, selesaikan saja. Karena nanti ketika sudah menikah, ingatlah, kau aja yang pergi ke gereja. Betul. Dia nggak akan mau, mungkin diantaranya kau ke gereja, tapi cuma di depan gang gereja itu, setelah itu dipulang dia. Saya menemukan orang yang seperti itu. Saya menemukan orang, anaknya pun dibaptiskan, nggak datang bapaknya. Saya menemukan ibu-ibu yang seperti itu, mereka nangis. Saya kadang-kala kasihan sekali melihat mereka. Ya, orang-orang seperti itu. Anda perlu mengenali ketika Anda menjalin hubungan dengan seseorang, misalnya yang perempuan misalnya dengan pria, tadi Bang Idi mengatakan yang paling banyak korbannya itu adalah para perempuan. Ya, karena para perempuan selalu menggunakan hati, ya kan. Pergumulannya pun banyak diserahkan kepada Tuhan. Kalau laki-laki kadang-kala dihabiskannya dengan pergi berteman dengan orang lain di kedai, di lapo tua, ya kan, banyak semua menghabiskan stresnya di situ. Padahal pulang ke rumah makin stresnya dia. Gak akan mendapatkan sesuatu dari sana. Jadi orang-orang yang seperti itu harus kita kenali dengan baik. Oke, jadi persahabatan yang sehat itu pasti mendorong kita semakin dekat dengan Tuhan. Dia akan mengajak kita ketika kita malas misalnya beribadah, harusnya dia memotivasi kita, mengajak kita beribadah. Jadi bukan membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Karena seorang sahabat sejati tidak hanya menemani kita bersenang-senang, tetapi dia juga akan menolong kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana persahabatan yang toksik itu? Teman yang selalu menguras emosi kita. Maksudnya apa itu? Ini melelahkan secara emosional. Dia selalu membawa drama di dalam kehidupan kita. Artinya selalu saja dia punya masalah. Gak pernah gak ada masalahnya. Kita bisa berteman dengan orang yang seperti itu. Dia selalu menuntut perhatian dari kita. Dia selalu ingin didengar. Tidak pernah mau mendengarkan cerita kita. Pokoknya dia saja yang mau didengar. Jika kita tidak segera membalas WA dia, marah dia langsung kepada kita. Kita nggak boleh marah. Kalau kita tidak menuruti keinginannya, tersinggung dia. Ada persahabatan seperti itu, ada. Lama-lama kita merasa lelah, kita tertekan, tidak bebas lagi menjadi diri kita sendiri. Ini membuat kita kehilangan damai di dalam kehidupan kita. Karena apa? Seharusnya relasi itu kan membuat kita memberi ruang kepada kita untuk bertumbuh, bukan menekan jiwa kita. Makanya Yakobus mengatakan, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Jadi kalau ada sahabat yang hanya mementingkan diri sendiri, itu bukan persahabatan yang baik itu. Jadi emosi kita dikurasnya. Persahabatan yang didominasi oleh ego, tuntutan akan selalu membawa kekacauan. Pokoknya kita dituntut untuk menuruti kemauan dia. Itu adalah persahabatan yang toksik. Yang ketiga adalah teman yang manis di depan tetapi menyakiti di belakang. Di depan kita dia akan
ya sangat baik sekali kepada kita. Dia akan berkata kepada kita, ku temanmu, ku teman apa lagu tadi? Kau temanku, ku temanmu. Kita selalu bersama. Aku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju. Didorong kita terus maju memang, tapi sampai ke jurang. Ya, ada pertemanan yang seperti itu. Di depan kita begitu manis, bersahabat dengan kita, tetapi di belakang kita digosipin kita, diremehkannya kita, disebarkannya cerita yang tidak benar tentang kita. Apa yang kita curhatkan kepada dia diceritakannya kepada orang lain. Ada pertemanan seperti itu. Itu adalah persahabatan yang dipenuhi dengan kepalsuan. Makanya kalau kita membaca apa yang dituliskan oleh Salomo di Amsal 16 ayat 23, orang yang memfitnah memecah belah sahabat yang karib. Jadi persahabatan itu ketika itu difitnah, itu akan dipecah belah itu oleh fitnah itu. Jadi persahabatan yang sejati dibangun di atas kejujuran dan kesetiaan. Seorang sahabat sejati akan menjaga nama baik kita bahkan ketika kita tidak bersama-sama dengan dia. Waktu kita tidak ada pun dia akan tetap menceritakan yang baik tentang kita. Dia bisa saja berteman dengan kita, orang lain diceritakannya. Tetapi waktu kita nggak bersama dengan dia, kita yang diceritakannya kepada orang lain. Itu adalah persahabatan yang tidak baik. Karena itu, saudara-saudara, bisakah kita mempunyai teman hari ini kalau begitu? Adakah teman yang masih baik? Ini tadi siapa? Tadi saya nggak lihat ke belakang. Siapa yang berteman di sini dengan sangat baik? Ada yang bestie, best friend, ya kan? Bestie itu kan best friend namanya kan? Atau beda tipis? Apa nah? Ada yang berteman baik sekali pertemanannya. Saya dulu waktu saya kuliah tahun 1996 di ITM, Institut Teknologi Medan. Kampusnya udah tutup sekarang itu ya, udah bubar itu kampusnya. Waktu itu saya punya banyak teman, tetapi saya punya circle 4 orang kami bestie. Jadi kemana-mana kami sering sama. Kami tidak satu kelas, tapi begitu selesai kelas nanti kami akan bersama pergi ke warung, minum kopi teh manis dan kami akan ngobrol. Yang kami obrolkan itu banyak hal. Waktu libur kami akan pergi ke kampung satu-satu ini jalan dan persahabatan kami baik. Tidak ada kami yang merokok satupun, nggak ada. Mereka sudah bertobat belum? Enggak. Tapi kami punya persahabatan yang sangat baik sampai hari ini. Kami masih sering berhubungan ketika mereka bermasalah dengan keluarga, masih WA kadang-kala ketika saya ada di kampus mereka datang mengunjungi saya. Ketika ada sesuatu yang terjadi dengan keluarganya, kami datang berkunjung, tetap baik. Itu persahabatan yang baik sampai hari ini, tidak pernah merugikan. Menjadi persahabatan dengan seperti itu memang tidak mudah di zaman sekarang. Relasi yang baik itu akan menolong kita bertumbuh. Dia tidak akan merusak hidup kita. Anak saya hari ini suka dengan lagu, apa lagunya kemarin itu? Persahabatan Bagai Kepompong. Itu hampir tiap hari dia nyanyikannya. Nanti putarnya YouTube itu lagu itu sambil dia main kajon ya kan. Dia akan mainkan itu dan suka sekali. Kemudian apa sih maksudnya ini persahabatan bagai kepompong? Akhirnya saya cari tahulah maksud dan makna daripada lagu itu. Sebenarnya itu kan metafora dari persahabatan yang sangat erat, yang saling mensupport, saling melindungi dan membuat kita bertumbuh sesama menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi seperti ulat menjadi kupu-kupu, kan itu kan disebutkan di situ. Jadi hubungan yang melambangkan di situ ada proses perubahan diri yang indah, dewasa serta ketulusan, mendukung satu dengan yang lain terutama saat ada kesulitan. Jadi mengubah ulat menjadi kupu-kupu artinya sahabat itu akan membantu kita berkembang dari pribadi yang kurang baik seperti ulat itu tadi, yang rapuh, yang tidak tahu apa-apa menjadi sosok yang lebih indah, menjadi kuat, menjadi dewasa. Itu yang dimaksudkan di sana. Karena kepompong itu kan melindungi ulat itu. Sehingga dia akan bertumbuh di sana. Sama seperti sahabat sejati pasti akan memberikan dukungan, rasa aman
perlindungan saat kita terpuruk. Itulah sahabat sejati, itulah sahabat yang baik. Jadi ada tempat kita untuk bertumbuh, tempat kita diproses. Sahabat yang mendengarkan keluh kesah kita. Dan hal yang sama kedua belah pihak akan terjadi. Itulah persahabatan yang indah. Jadi menegaskan pertemanan itu bisa berubah menjadi pengalaman yang indah meskipun awalnya penuh dengan kerumitan. Karena kan ulat menjadi kupu-kupu itu kan tidak mudah itu. Walaupun tidak mudah persahabatan itu, walaupun kita berbeda mungkin dengan dia, tetapi akhirnya persahabatan itu menjadi persahabatan yang indah. Nah sekarang, bagaimana kita keluar kalau kita punya, tapi teringatnya ada nggak sahabat kita yang tidak bagus hari ini, sulit kita keluar. Tapi kalaupun tidak ada, misalnya nanti kita diperhadapkan dengan seperti itu, bagaimana kita keluar dari hal yang seperti itu? Karena begini, kalau hati kita sudah kena, ada orang yang susah dia bersahabat dengan orang lain, tiba-tiba bisa punya sahabat, tetapi ternyata sahabatnya itu toksik. Bagaimana kita keluar dari persahabatan? Karena nanti bisa saja kita berkata, nanti siapa lagi temanku? Bagaimana kalau aku dianggap tidak mengasihi dia? Kita harus belajar dengan firman Tuhan dengan baik. Saya merenungkan Amsal 4 ayat 23. Dituliskan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Salomo, kitab Amsal itu ditulis nasihat seorang ayah kepada anaknya. Jadi Salomo itu menuliskan itu kepada anaknya. Dia tidak hanya memberikan teori, tetapi dia juga memberikan prinsip hidup. Maka ketika dia berkata jagalah hatimu, ia bukan sedang berbicara tentang perasaan yang hanya sesaat saja, tetapi Salomo itu sedang berbicara sesuatu yang sangat dalam. Karena hati di dalam bahasa Ibrani itu merujuk kepada pusat daripada hidup manusia. Hati itu adalah pusat daripada hidup manusia. Hati itu adalah pusat daripada pikiran, pusat kehendak, pusat nilai, pusat iman, dan pusat daripada arah hidup manusia. Maka ketika Salomo berkata, jagalah hatimu, karena hati itu adalah ruang kemudi daripada kehidupan manusia. Itu ruang kendali daripada kehidupan manusia. Karena kalau hati kita sehat, maka arah hidup kita juga akan sehat. Ketika hati kita rusak, maka hidup kita juga akan terseret untuk ikut rusak. Itu sebabnya Salomo berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Perhatikan kata jagalah di situ. Kata jagalah itu artinya perlu kehati-hatian di sana. Bahkan ditambah dengan istilah kewaspadaan. Artinya menjaga hati itu bukan tindakan pasif, tetapi menjaga hati itu adalah disiplin rohani. Berarti maksudnya tidak semua orang boleh masuk ke ruang terdalam hati kita. Ingat itu. Tidak semua orang bisa kita masukkan ke ruang terdalam hati kita. Karena kalau dia sampai merusak, maka kita berbahaya. Maka masukkanlah orang-orang yang memang akan mendorong kita untuk maju ke ruang terdalam hati kita. Siapa yang layak menjadi sahabat? Kita boleh berteman dengan semua orang. Ya, dengan semua agama, semua suku, silahkan berteman. Tetapi tidak semua kita harus bersahabat dengan mereka. Arti sahabat itu kan artinya hidup kita ceritakan kepada dia. Kalau Yesus sebagai sahabat kita kan hidup kita serahkan kepada Yesus. Karena kita percaya kepada dia. Tidak semua orang bisa kita percayai. Ada orang nanti yang kita percaya tiba-tiba dia meninggalkan kita, melukai kita, menipu kita, membohongi kita. Itu sebabnya juga apa maksud daripada Salomo jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, berarti tidak semua relasi harus dipertahankan. Ada relasi memang yang harus kita tinggalkan. Tidak semua kedekatan kita dengan orang harus kita lanjutkan. Kalau memang itu merusak kita, tinggalkan saja. Tidak usah ragu dengan itu.
Karena memang ada relasi yang dipakai Tuhan untuk membangun kita, tetapi ada juga relasi yang dipakai oleh musuh kita untuk merusak kita. Karena iblis tidak akan pernah senang melihat kita. Dia bisa memakai segala macam cara, termasuk dengan persahabatan itu, untuk kemudian merusak kita. Makanya seperti yang saya katakan tadi, kalau persahabatan itu membuat arah hidup kita menjadi tidak beres, maka itu harus ditinggalkan. Jadi menjaga hati berarti kita harus berani mengevaluasi relasi itu. Jadi ketika kita berteman dengan seseorang sekarang, evaluasilah. Apakah pertemananmu itu membuat arah hidupmu semakin baik? Apakah persahabatanmu itu membuat engkau semakin mencintai Tuhan? Atau justru merusak hidupmu? Ada orang yang berteleponan dari masuk tempat tidur, terus dia, apa istilahnya itu sekarang? Sleep call ya kan. Terus on handphonenya sampai pagi, sampai enggak tidur mungkin sepanjang hari. Bagi saya itu bukan persahabatan itu. Itu rusak itu. Karena tubuh kita perlu istirahat, kita perlu tidur. Ada memang orang tidurnya mereka supaya besok pagi begitu bangun itu yang pertama didengarnya ya kan. Tuhanlah dengar duluan, jangan dia. Itu bukan persahabatan yang baik itu. Ya, kalau ada yang misalnya Anda menjalin hubungan, misalnya yang perempuan pacaran lah katakan kan, sleep call-nya namanya, sleep call sampai pagi, itu terlalu mengekang hidupmu. Itu seolah-olah mau berkata enggak ada yang lain selain aku. Pokoknya on 24 jam harus terus kita kontak. Memang hidupmu dia aja. Bahaya yang seperti itu. Ya kan? Itu akan merusak hidupmu nanti. Nggak bisa kau ngapa-ngapain. Tiap saat ditanya, sudah di mana? Sudah di mana? Lagi ngapain? Istriku aja nggak begitu. Tahu dia ini. Tapi nanti kalau misalnya jam 10 saya belum pulang, barulah ditanyanya. Kenapa lama sekali? Harusnya jam 9 udah nyampe di rumah. Kenapa belum pulang? Yang tak adanya sesuatu. Bukan dia takut saya pergi ngelayap kemana-mana. Bukan. Mana tahu ada sesuatu yang terjadi di jalan. Tapi ada orang nanti terus ditanyain hidup kita. Gak bisa kita tenang. Udah kita kasih tahu lagi ibadah, ditanyain lagi. Ya, itu bukan persahabatan yang baik itu. Maka keluarlah dari relasi yang merusak. Karena itu bukan sesuatu yang egois itu. Sehingga kita mengatakan sepertinya kita tidak mengasihi dia. Karena apa? Ketaatan kepada firman Tuhan itu jauh lebih penting daripada persahabatan yang seperti itu. Maka keluar dari relasi yang toksik bukan berarti kita tidak mengasihi. Tetapi kita sedang menghormati hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau setiap saat misalnya yang laki-laki lah, ada temanmu yang mengajak kau terus keluar malam, ya kan, sampai jam 1 baru pulang, tinggalkan persahabatan seperti itu. Ada anak di gereja saya ingatkan dia. Jam berapa kau pulang ke rumah setiap hari? Jam 12 Pak, Bang, Amang katanya. Karena panggil Amang kan. Jam 12. Itu enggak bagus, tinggalkan. Tapi itu aja temanku. Kami enggak melakukan apa-apa kok. Kami cuma duduk. Enggak bagus persahabatan yang seperti itu. Kapan lagi kau kerjain PR-mu? Tiap malam begitu mereka. Memang mereka enggak melakukan kejahatan, hanya ngumpul-ngumpul saja ngopi. Ada pondok-pondok di situ saja mereka. Tetapi itu enggak bagus itu. Kapan kau kerjain PR-mu? Siang-siang lah, tapi enggak yakin saya dikerjakannya lagi PR-nya itu. Karena jam 7 malam begitu selesai makan dia, udah di situ dia nongkrong. Sampai jam 12, kalau malam minggu sampai jam berapa? Jam 3 pagi. Akhirnya hari Minggu enggak gereja. Itu persahabatan yang toksik. Tinggalkan saja pertemanan seperti itu. Karena itu akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Jadi jangan berpikir kita tidak menghormati teman kita, tidak mengasihi dia. Tetapi kita sedang menghormati hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, apa langkah Alkitabiah untuk keluar dari sana? Pertama adalah akuilah dengan jujur bahwa relasi itu tidak sehat. Jadi kita harus menyadari langkah pertama itu adalah kejujuran rohani. Sekalipun itu teman kita, sahabat kita, tetapi kalau kita sadar bahwa itu tidak baik bagi kita, maka akuilah
dengan jujur bahwa memang persahabatan atau relasi itu tidak sehat. Karena seringkali orang bertahan di dalam relasi itu karena takut dia kehilangan teman. Yang saya sebutkan itu, takut dia tidak ada temannya lagi, dia takut sendirian, atau berharap, ya tugasku kan untuk itu, untuk menolong dia. Kalau kau bisa kuat nggak apa-apa. Tapi saya katakan tadi, di awal tadi saya sudah sebutkan, lingkungan itu membentuk kita. Jarang orang bisa bertahan dengan lingkungan yang rusak, dia tidak ikut rusak. Apalagi dia tidak punya kendali kontrol yang baik akan hidupnya. Dulu kakak PA saya, waktu saya PA dulu di ITM itu, karena saya sering dilihatnya di warung itu, di warung dulu di Teladan itu ada warung di sekeliling kampus kami itu. Sekarang udah nggak ada, udah jualan sepatu banyak di situ, ya kan Bang Edi. Dulu di situ, itu disitulah sarang narkoba. Jadi orang transaksi di situ, itu kampus Stadion Teladan itu. Jadi rusak parah itu. Jadi abang PA saya sering lihat saya di situ nongkrong. Maka saya sering diperingatkan, aman Bang, saya bilang itu tidak akan merusak saya. Karena saya di situ hanya minum kopi saja, karena teman saya di situ pun adalah orang-orang benar, ya kan. Jadi saya tahu dengan siapa saya berteman. Ya, dan orang-orang itu juga saya ajak untuk kebaktian dulu di KMK di ITM itu. Itu artinya kan ada fungsi. Jadi saya tidak nongkrong di situ dari sore. Kami dulu kuliahnya sore kan. Jadi seringkali malam sudah gelap, nggak ada lampunya itu semua. Disitulah transaksi terjadi. Jadi kalau sudah seperti itu ya jangan lagi berteman dengan orang-orang seperti itu. Artinya kalau kita tidak kuat berteman dengan orang seperti itu, kita bisa jatuh, tinggalkanlah. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang bijak itu akan melihat malapetaka. Maka apa yang dikatakan Amsal ya, orang yang bijak melihat malapetaka lalu bersembunyi, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena dengan celaka. Artinya orang yang bijak dia akan mampu melihat bahaya lebih awal. Jadi kenali pertemananmu itu, sadari dengan jujur kalau memang dia terus-menerus misalnya melukai hati kita, menjauhkan kita dari Tuhan, merusak kesehatan jiwa kita. Akuilah kenyataan bahwa memang persahabatan kita itu tidak baik. Maka tinggalkanlah. Jadi kalau kita mengakui kenyataan seperti itu bukan berarti kita gagal dalam pertemanan, tetapi justru itu adalah tanda kedewasaan rohani. Yang kedua, bagaimana kita menjaga ataupun keluar dari sana, keluar dari toxic relationship itu, kedua adalah menetapkan batas yang sehat. Jadi kita perlu menetapkan batas yang sehat. Perhatikanlah, Yesus itu ada orang-orang yang ingin menjebak dia. Yesus tidak membiarkan mereka menguasai hidupnya. Jadi ditetapkan batas yang sehat berarti mengurangi intensitas pergaulan. Kita bisa menjaga bergaul dengan seseorang, artinya misalnya contoh saja, tidak terlibat lagi di dalam percakapan yang merusak. Kalau sudah kita tahunya kumpulan itu kerjanya hanya menggosip saja, janganlah di situ, keluarlah dari situ. Nanti kalau sudah mama Anda rasakan itu, ya. Ada tetangga saya, ini kan direkam nanti ditonton pula kan, nggak apa-apa lah ya. Nanti ada pohon mangga di depan rumah kami itu, di sebelah sananya itu, teman-teman bisa lihat di sana. Nanti bisa dari pagi saya keluar dari rumah, sore nanti saya pulang, di situ mereka tetap. Kapan mereka ini masak? Dan kadang-kala kan saya dengar itu suaranya kan kuat-kuat, ya kan? Yang diceritain mulai dari tetangga ujung sana sampai sana, semua diceritain. Ada dulu orang yang saya tahu baik dia nggak pernah ikut di situ, rusak dia jadinya. Dia pun berantem dengan suaminya karena di situ aja dia. Jadi kalau sudah seperti itu kan tetapkanlah batas. Misalnya istri saya kalau sudah dilihatnya mereka di situ, ya nggak nyapu halaman lagi dia di situ karena nanti dipanggil. Kalau sudah dipanggil tidak diikut ke sana nanti dibilang sombong. Ya kan, makanya biasanya udahlah apa yang nyapu itu nanti jadi nggak enak dengan mereka. Ya sudah, jadi ada batasnya. Apalagi kami kan jualan, nanti kalau nggak berteman dengan orang kan ngapain? Nanti jadi panjang dia. Jadi perlu bersahabat, berteman dengan banyak orang, tetapi perlu kita juga memberikan batasan diri. Paham ya maksud saya ya? Jadi boleh berteman misalnya dengan tetangga-tetangga, sekalipun mereka sudah kita sadari toksik, tetapi berikan batasan. Jadi kalau sudah misalnya
Ini laki-laki kan ada misalnya jokesnya itu masalah seks saja kan. Ya sudahlah, janganlah berteman dengan orang seperti itu. Lucu memang, ketawa. Tapi itu kan nggak bagus itu. Ya kan kalau jokes perempuan kan, tapi laki-laki biasanya jokesnya itu masalah seks banyak sekali tuh. Bapak juga banyak yang begitu ya kan. Itu aja dibahas-bahas. Ya itu persahabatan yang tidak baik. Menjaga jarak dari orang yang terus melukai. Kalau kita sudah dilukai, jagalah jarak. Dan itu bukanlah tindakan kebencian, itu adalah tindakan menjaga hati. Seperti yang dikatakan oleh Amsal itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dan kemudian kalau ada orang yang melakukan mengghosting kita, ampunilah dia. Supaya hati kita bebas dari situ. Jadi ketika kita dilukai oleh seseorang, dighosting misalnya, ampunilah dia. Efesus 4:31-32 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seseorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Karena kalau kita sudah mengampuni, luka relasi, kalau kita tidak mengampuni, luka relasi itu akan berubah menjadi kepahitan. Dan kalau sudah menjadi kepahitan, itu akan meracuni jiwa kita. Mengampuni bukan berarti kita membebaskan orang melukai kita. Mengampuni adalah untuk membebaskan hati kita sendiri. Jadi mengampuni itu bukan melupakan. Mengampuni itu bukan berkata ketika orang melakukan kesalahan, sudah kuampuni nanti bebas dia melakukan. Bukan. Tetapi supaya kita bebas dari sakit itu. Karena kalau kita tidak mengampuni, kita yang sakit. Maka kita perlu melepaskan pengampunan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masalah terbesar daripada Gen Z hari ini, para pemuda hari ini, generasi sekarang, bukanlah, kalau saya bilang bukan putus cinta ya. Masalah kita paling besar itu adalah mencari nilai diri dari relasi. Pertemanan itu sangat penting. Orang sangat penting, misalnya contoh saja, orang sangat mementingkan hari ini berapa banyak followernya, berapa banyak temannya di media sosial. Karena itu dia menilai orang, dia menganggap orang akan menilai dia dari seberapa banyak pertemanannya di media sosial dan seberapa banyak dia berteman dengan semua orang. Jadi ketika dia kemanapun, ketika orang menyapa dia, itu menganggap itulah jati dirinya. Jadi relasi itu dianggap sebagai jati diri. Tetapi saya mau katakan, identitas kita bukan relasi kita dengan orang lain. Identitas kita adalah relasi kita dengan Kristus. Itu yang harus kita mengerti. Kalau seseorang meninggalkan kita dan kita merasa tidak berharga, kalau seseorang mengghosting kita, akhirnya membuat kita merasa tidak layak dicintai, saya mau katakan kepada kita, nilai kita tidak ditentukan oleh hal yang seperti itu. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Nilai kita ditentukan oleh siapa yang mencintai kita. Apakah Tuhan mencintai kita? Siapa yang kemudian mengasihi kita dengan sungguh-sungguh, memberikan nilai kepada kita. Nilai kita ditentukan oleh salib Kristus itu. Ketika Tuhan berkata kita berharga, engkau sahabatku, tidak ada yang lebih penting daripada itu. Relasi apapun di dalam dunia ini, relasi yang paling besar adalah relasi yang Yesus berikan kepada kita. Karena Yesus membuat kita berharga. Yang seharusnya kita tidak berharga, yang seharusnya kita dimasukkan ke dalam neraka, tetapi Dia membuat kita berharga, bahkan nyawanya pun diserahkan bagi kita. Tidak ada relasi yang sehebat, yang seluar biasa yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Maka lagu kita itu tadi kan, belum pernah ada kasih di dunia ini yang sanggup menerima kita apa adanya. Persahabatan dalam dunia ini selalu, hampir umumnya akan bertanya, apa yang ada dalam diri kita sehingga saya layak berteman denganmu. Ya kan? Itu yang ditanyakan. Kalau kira-kira persahabatan itu tidak bermanfaat bagi dia, dia tidak akan berteman dengan kita. Itulah umumnya terjadi. Tetapi di dalam circle orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, dia tidak akan memandang wajahmu.
Dia tidak akan memandang seberapa kaya kau. Dia tidak akan memandang fasilitas apa yang ada dalam dirimu yang bisa dimanfaatkannya. Tetapi dia akan memandangmu sebagai objek kasih Tuhan. Dia mengasihimu, dia mau berteman denganmu karena dia sudah merasakan persahabatan yang diberikan Tuhan kepadanya. Maka dia mau berteman denganmu. Supaya apa? Supaya dia mau menunjukkan relasi yang dari Kristus itu kepadamu. Itulah persahabatan yang sejati. Maka di manakah itu kita temukan? Hanya di dalam persahabatan dalam Tuhan. Di tempat-tempat rohani. Di gereja juga banyak yang ghosting. Ya kan? Di gereja juga banyak toksik pertemanan. Saya bukan mau mengkritik, saya juga dulu adalah orang-orang yang aktif di gereja sebagai pemuda ya. Tetapi ada banyak sekali persahabatan di pemuda itu juga hanya hahaha. Bukan sungguh-sungguh belajar firman Tuhan dengan baik. Ya, Anda yang sudah bertobat, yang sudah belajar firman Tuhan di sini ketika Anda kembali ke gereja, bangunlah naposo bulun di gerejamu. Bukan hanya sekedar pemuda sebagai bunga-bunga gereja, tetapi bagaimana engkau bisa membangun gereja itu untuk semakin mencintai Tuhan. Naposo Bulung itu mengerti mengapa mereka ikut di situ. Bukan hanya sekedar belajar kor, menghabiskan waktu di sana. Jalin persahabatan dengan mereka untuk membawa mereka keluar daripada kegelapan kepada terang Kristus. Itulah persahabatan yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan dari kita. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau sekarang kau berada di dalam relasi yang toksik, berdoalah, minta hikmat dari Tuhan. Bicarakan dengan pemimpin rohani bagaimana cara memutuskan hubungan dengan itu. Apakah itu misalnya pacarmu hari ini, teman dekatmu, atau siapapun yang merusak engkau. Sudah, bicarakanlah. Tetapkan batas yang sehat, berani keluar jika relasi itu merusak iman. Kalau engkau pernah di ghosting, jangan menghakimi diri sendiri. Jangan menganggap diri tidak layak dicintai. Kan yang di ghosting yang biasanya sering luka ya kan. Serahkanlah luka itu kepada Tuhan. Ampunilah dia supaya engkau sembuh. Jika pernah kita mengghosting orang, ya kan? Jika kita juga pernah membuat sesuatu relasi yang rusak dengan orang lain, bertobatlah. Belajarlah komunikasi secara dewasa. Dan bangunlah karakter, bukan hanya perasaan. Jadi misalnya kau punya persahabatan dengan seseorang sekarang dan kau sadar bahwa persahabatanmu dengan dia itu tidak baik, jangan juga kau ghosting dia. Itu maksud saya. Ya kan? Tapi bicarakanlah dengan dewasa kepada dia. Persahabatan kita ini tidak baik, persahabatan kita ini merusak. Jadi kita cukup hanya berteman saja. Tidak menjadi akrab, tidak menjadi sahabat, ya kan? Oke, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Waktunya masih ada? Oke, 3 menit berarti di sana bilang sudah time out. Di sini bilang 3 menit. Siapa yang mau saya ikuti? Hah? Yang di sana, oke. Berarti waktunya sudah habis. Saya akan menutup ini. Hari ini kita sebenarnya ketika mendengarkan firman Tuhan, saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak memanggil kita hanya untuk punya relasi, tetapi juga untuk mempunyai relasi yang membawa hidup kita untuk semakin mencintai Tuhan. Relasi yang datang dari Tuhan akan menuntun kita kepada terang. Relasi yang datang dari Tuhan itu akan menumbuhkan iman kita, akan membawa damai dan pastilah akan memuliakan Kristus. Oleh karena itu, ingatlah, manusia itu bisa mengecewakan kita. Teman itu bisa meninggalkan kita. Dia bisa mengghosting kita. Tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Yesus Kristus. Karena apa? Seperti lagu kita dari nomor 3 itu tadi. Dia adalah sahabat sejati yang tetap setia. Bahkan ketika dunia meninggalkan kita, dia tetap setia. Dan di dalam dia, hati yang terluka pasti akan dipulihkan. Jadi belajarlah untuk menjalin relasi yang baik dengan orang. Sadarilah persahabatanmu saat ini. Ketika itu tidak membawamu untuk semakin mencintai Tuhan, maka tinggalkanlah. Maka di tempat ini engkau akan mendapatkan sahabat-sahabat sejati. Walaupun mungkin tidak semua memuaskan keinginanmu, tetapi saya menjamin orang-orang yang sudah mengenal Tuhan dengan baik, orang-orang yang sudah bertobat, dia tidak akan dengan sengaja melukai hati daripada orang lain. Tetapi dia akan semakin membawa kita
untuk memiliki relasi yang baik juga dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita berdoa. Tuhan, terima kasih, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan, tetapi Roh Kudus-Mu akan mengajari kami lebih daripada apa yang sudah kami pelajari pada saat ini. Mungkin ada di antara kami yang disakiti oleh orang lain, di-ghosting oleh orang lain. Ajari kami untuk melepaskan dan mengampuni. Mungkin kami juga terlibat dengan persahabatan yang tidak sehat, baik itu di sekolah, di lingkungan kami, bahkan di tempat kami melayani di gereja. Tuhan, ajari kami untuk menyadari situasi kami dan keluar dari sana. Ajari kami menjaga jarak, membuat batasan jikalau kami sadar persahabatan itu tidak baik bagi kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami juga supaya kami juga bisa memberi pengaruh kepada orang. Ketika kami dipercaya untuk menjadi sahabat bagi seseorang, ajari juga kami tidak mengghosting mereka. Ajari juga kami untuk memberikan relasi yang sehat kepada mereka. Supaya nyatalah Kristus di dalam diri kami. Kami rindu juga di antara kami semua di tempat ini supaya kami juga boleh menjalin persahabatan satu dengan yang lain, saling memperhatikan, saling membangun, supaya orang lain akan melihat ada Kristus di dalam diri kami dan membuat mereka tertarik. Kami belajar dari firman Tuhan hari ini bahwa pergaulan yang buruk itu akan merusakkan sesuatu yang baik yang sebelumnya kami lakukan. Oleh karena itu, ketika kami diperhadapkan dengan persahabatan yang buruk hari ini, ajarilah kami untuk keluar dari sana sekalipun mungkin sulit bagi kami. Tolonglah kami Tuhan untuk bisa memilah apa yang baik dan apa yang tidak baik bagi hidup kami. Ada banyak anak-anak muda hari ini, ketika di lingkungan di mana dia ada merusak dia tidak bisa keluar dari sana. Dia justru ikut terbawa arus dan akhirnya ikut rusak. Oleh karena itu, semua kami yang ada di tempat ini, biarlah Tuhan menolong kami supaya kami boleh Tuhan berikan kekuatan untuk keluar dari hal-hal yang merusak itu. Ajari kami untuk terus boleh mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami, dan ketika diperhadapkan dengan hal apapun yang mencoba membawa kami menjauh dari Tuhan, Roh Kudus Tuhan menguatkan kami, mengingatkan kami supaya kami boleh bertemu dengan orang-orang yang akan memberikan kekuatan bagi kami, menolong kami bertumbuh di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.